Apakah kamu merasa sibuk sepanjang waktu, terbentang tipis di 100 hal, tapi anehnya tidak produktif? Ditarik ke segala arah, tapi tidak maju kemanapun? Ada jalan keluar, dan ia kebalikan dari melakukan lebih banyak. Bukunya adalah Essentialis, karya Greg S1MCH Pronunciation Kion. Dalam 10 menit ke depan, kamu akan belajar cara lepas dari jebakan melakukan segalanya, dan justru melakukan lebih sedikit, tapi lebih baik, hanya berfokus pada apa yang benar-benar penting. Gagasan intinya sederhana tapi radikal. Hampir segalanya adalah kebisingan. Hanya sangat sedikit hal yang benar-benar esensial. Sang esensialis tidak bertanya, bagaimana aku bisa memuat semuanya? Mereka bertanya, apa satu hal yang seharusnya kukerjakan? Ini adalah pengejaran yang disiplin atas yang lebih sedikit, tapi lebih baik. S1MCH Pronunciation Kion bersandar pada kebenaran lama. Sepotong kecil dari usahamu menghasilkan hampir seluruh hasilmu, sementara sisanya nyaris tidak berarti. Jadi sang non-esensialis mengerjakan segalanya secara sama rata, dan tetap biasa-biasa saja di mana-mana. Sang esensialis memburu potongan vital itu, dan mencurahkan energinya di sana. Usaha tidak dihargai secara merata. Arahkan ia dengan baik. S1MCH Pronunciation Kion memperingatkan sebuah jebakan. Saat kamu berkata ya pada segalanya, kamu membentangkan dirimu begitu tipis hingga tidak melakukan apapun dengan baik. Kesuksesan bahkan bisa melahirkan kegagalan, karena kesuksesan membawa pilihan dan permintaan, yang menyebarkan fokusmu sampai hal yang membuatmu sukses terkubur. Langkah pertama adalah merebut kembali kuasamu untuk memilih. Sang non-esensialis percaya mereka harus melakukan semuanya. Sang esensialis mengingat satu kebenaran sederhana. Kamu tidak bisa melakukan segalanya, jadi kamu harus memilih. Kalau kamu tidak memilih bagaimana menghabiskan hidupmu, orang lain akan memilihnya untukmu. Para esensialis merangkul pertukaran. Kamu tidak bisa memiliki segalanya, dan mencobanya berarti melakukan segalanya dengan buruk. Alih-alih bertanya, bagaimana aku bisa melakukan keduanya? Mereka bertanya, masalah mana yang ingin kupecahkan? Berkata ya pada satu hal selalu berarti berkata tidak pada yang lain. Strategi adalah pengorbanan. Pilih pengorbananmu dengan sengaja. Secara berlawanan dengan dugaan, para esensialis lebih banyak menjelajah sebelum berkomitmen. Mereka memberi diri ruang untuk berpikir, membaca, tidur, benar-benar menimbang pilihan. Karena mereka hanya melakukan sedikit hal, mereka mampu menjadi pemilih. Semakin cepat dunia bergerak, semakin kamu butuh ruang tenang untuk melihat apa yang penting. S1MCH Pronunciation Kion menawarkan saringan yang ampuh. Aturan 90%. Saat kamu menimbang sebuah pilihan, beri nilai dari 0 sampai 100. Kalau ia di bawah 90, beri nilai 0, dan tolak. Kalau sesuatu bukannya yang jelas, maka ia adalah tidak yang jelas. Berhenti puas dengan sekadar cukup baik. Pikirkan hidupmu seperti seorang editor memikirkan sebuah buku. Editor yang hebat tidak memotong sekadar demi memotong. Mereka membuang yang tidak perlu agar yang esensial bisa bersinar. Mengedit hidupmu berarti dengan sengaja mengurangi kegiatan, komitmen, dan kebisingan, sampai yang tersisa jernih, kuat, dan benar. Keterampilan tersulit sang esensialis adalah penolakan yang anggun. Kita berkata ya untuk menghindari mengecewakan orang, lalu menyesalinya kemudian. Sebuah tidak yang jelas bisa lebih sopan daripada ya samar yang tak pernah kamu tepati. Berkata tidak adalah ketidaknyamanan kecil yang singkat. Berkata ya pada hal yang salah adalah penyesalan panjang yang lambat. Para esensialis menetapkan batas yang tegas, dan mereka tidak meminta maaf atasnya. Kalau kamu tidak menetapkan batas atas waktumu, orang lain akan dengan senang hati menghabiskannya untukmu. Sebuah batas yang jelas bukan egois. Ia adalah yang melindungi sedikit hal yang kamu putuskan benar-benar penting dari tuntutan tanpa akhir semua orang. Para esensialis juga menjadi ahli dalam menghentikan kerugian.
Kita mempertahankan proyek hanya karena kita sudah terlanjur berinvestasi padanya. Tapi tanyakan, kalau aku belum ada di dalam ini, seberapa keras aku akan berusaha untuk masuk? Kalau jawabannya, aku tidak akan, sudah saatnya melepaskan. Untuk melakukan lebih sedikit tapi lebih baik, bangunlah cadangan waktu. Para non-esensialis mengasumsikan kasus terbaik dan tidak menyiapkan marin. Jadi setiap kejutan menjadi krisis. Para esensialis menambahkan bantalan waktu. Rencanakan sebuah tugas memakan waktu 50% lebih lama dari perkiraanmu. Hidup jarang berjalan sesuai rencana, jadi rencanakanlah untuk itu. Satu langkah berani yang disarankan S1MCHE Pronunciation Kion adalah uji coba terbalik. Diam-diam berhenti melakukan sebuah kegiatan yang kamu duga tak berguna, dan lihat apakah ada yang menyadarinya. Seringkali, tidak ada. Banyak yang mengisi hari kita bertahan hanya karena kebiasaan. Ujilah, dan biarkan yang benar-benar tak perlu berguguran. Dan mereka membuat yang esensial menjadi tanpa upaya melalui rutinitas. Saat pekerjaan terpentingmu dibangun ke dalam ritme harian, kamu tidak lagi bergantung pada tekad atau motivasi untuk melakukannya. Rutinitas yang tepat bukan sangkar. Ia adalah yang membebaskan pikiranmu untuk fokus pada apa yang penting. S1MCHE Pronunciation Kion bilang setiap esensialis butuh niat esensial yang jelas. Bukan misi samar seperti, buat pelanggan bahagia, tapi satu tujuan yang konkret dan menginspirasi. Begitu jelas hingga ia menjawab 1000 keputusan kecil untukmu. Saat satu tujuan sejatimu jernih bagai kristal, berkata tidak pada yang lain menjadi mudah. Ia membuat argumen yang mengejutkan untuk bermain dan istirahat. Bermain bukan buang-buang waktu. Ia memantik kreativitas, menurunkan stres, dan membantu kita melihat pilihan baru. Dan tidur bukan kemalasan, ia adalah aset yang melindungi alat paling berhargamu, yaitu pikiranmu. Sang esensialis melindungi istirahat dengan gigih, karena pikiran yang lelah tidak bisa membedakan yang vital dari yang remeh. Untuk maju, fokuslah pada kemajuan minimal. Alih-alih tujuan besar yang menakutkan, tanyakan, apa langkah terkecil yang bisa kuambil saat ini? Kemenangan kecil yang konsisten membangun momentum tenang yang tumbuh dengan sendirinya. Selesai mengalahkan sempurna. Mulai dari kecil mengalahkan menunggu rencana yang sempurna. Akhirnya, para esensialis merancang lingkungan mereka agar yang esensial menjadi otomatis dan yang mengganggu menjadi sulit. Singkirkan rintangan di depan pekerjaan pentingmu, dan tambahkan gesekan pada hal-hal yang mencuri waktumu. Saat hal yang benar adalah hal yang mudah, kamu tidak perlu lagi melawan dirimu sendiri setiap hari. Inilah inti dari buku ini. Esensialisme bukan tentang menyelesaikan lebih banyak. Ia tentang menyelesaikan hal-hal yang benar. Dengan membuang yang banyak tapi remeh, kamu membebaskan energimu untuk yang sedikit tapi vital. Hidup yang fokus mengalahkan hidup yang penuh gerakan panik dan berserakan. Inilah satu langkah untukmu hari ini. Lihat daftar tugasmu, dan ajukan pertanyaan yang brutal. Kalau aku hanya bisa menyelesaikan satu dari ini, mana yang paling penting? Kerjakan yang itu lebih dulu, dan lindungi ia dari segalanya. Dan sadari apa yang terjadi. Kamu menghabiskan 10 menit online, dan kamu pergi dengan hidup yang lebih jernih, bukan perasaan hampa. Itulah tujuan channel ini. Subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.